Di awal film terlihat seorang pria mapan yang terpaksa bangun jam 3 pagi karena harus mengurus anaknya yang barbar. Nah, pria ini bernama Dave. Oh no! Dave merupakan seorang pengacara dengan karir yang baik. Ia memiliki asisten bohai yang bernama Sabrina. Namun, karena Dave sudah punya istri, ia pun tak bisa bercocok tanam dengan Sabrina. Setelah itu, Dave pun ditelepon oleh sahabatnya, Mitch. Ia sangat rindu dengan Dave karena sudah 2 hari tidak bertemu. Mereka pun berencana untuk pergi minum-minum nanti malam. Nah, Mitch ini seumuran dengan Dave, namun belum menikah. Ia menikmati hidupnya dengan berkarir sebagai aktor cocok tanam. Di malam hari, Mitch pun datang ke rumah Dave untuk menjemputnya. Nah, ini Jamie, istri Dave. Ia merasa kesal dan cemburu karena Dave lebih memilih menghabiskan waktunya bersama Mitch malam ini. Di tempat minum-minum, mereka pun menceritakan kehidupan mereka beberapa hari ini. Dave sangat ingin kehidupannya seperti Mitch, yang bebas bercocok tanam dengan siapa saja dan punya banyak waktu. Sedangkan Mitch sangat ingin kehidupannya seperti Dave, yang sudah punya istri, anak, dan juga rumah mewah. Setelah minum-minum, mereka pun pulang. Tapi di perjalanan, mereka sangat ingin pipis. Mereka pun melihat sebuah kolam air mancur dengan patung wanita, dan mereka pipis di sana. Sementara pipis, secara bergantian mereka terus bilang, "Aku iri dengan hidupmu. Aku harap aku memiliki hidupmu." Dan tiba-tiba, Your life. seketika listrik kembali menyala dan mereka pun pulang. Keesokan harinya, saat terbangun, mereka pun bertukar tubuh. Kini mereka sangat panik, sampai-sampai mereka berkelahi karena mengira ini hanyalah mimpi. Mereka pun menyadari bahwa perkataannya tadi malam menjadi nyata. Mereka pun kembali ke kolam yang dikencinginya tadi malam. Tapi sayang sekali, kolam air mancur itu sudah dipindahkan dan direnovasi. Setelah mencari tahu di mana air mancur itu berada, mereka tidak mendapatkan informasi di mana air mancur itu dipindahkan. Terpaksa mereka harus tetap menjalani hidup meskipun saling bertukar tubuh. Mitch pun menjalani harinya sebagai Dave. Saat di kantor, ia bertingkah sangat aneh, seperti lupa ruangannya di mana, so akrab dengan orang-orang, mengantongi banyak makanan, dan sakne karena melihat asisten Dave, Sabrina, yang bohai. Dan yang lebih parah lagi, Mitch mengacaukan rapat penting antara kantor hukumnya dengan sebuah perusahaan Jepang. Akhirnya, perusahaan Jepang ini pun tak ingin bekerja sama dengan kantor hukum yang ditempati Dave bekerja. Di sisi lain, Dave yang sedang menjalani kehidupannya sebagai Mitch pun tiba di lokasi syuting. Di sana, Dave pun kaget karena baru tahu bahwa Mitch adalah seorang aktor cocok tanam. Awalnya, Dave sempat menolak. Namun karena sutradara yang sangat kejam, ia pun terpaksa menjalani syuting film cocok tanam itu. Syuting pun dimulai. Ia akan menolong wanita yang sedang disergap. Dengan wanita inilah, Dave bercocok tanam. Setelah mereka melakukan pekerjaannya masing-masing, Dave dan Mitch pun kembali bertemu. Di sini, Dave sangat marah karena mengetahui pekerjaan Mitch bukanlah seorang aktor biasa, melainkan aktor yang luar biasa. Ditambah lagi, Dave semakin marah akibat Mitch menghancurkan rapat penting di kantornya tadi. Karena hal itu, mereka pun pergi ke rumah Dave dan berkata jujur kepada Jamie bahwa tubuh mereka sedang tertukar. Namun, Jamie tidak mempercayai Dave yang ada di dalam tubuh Mitch. Karena saat ditanya-tanya, Dave lupa kapan hari anniversary mereka, apa warna kesukaan Jamie, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka pun terpaksa menjalani hari-harinya meskipun sedang bertukar tubuh. Saat makan malam, Mitch makan sangat banyak dan sangat jorok. Sedangkan Dave didatangi oleh teman Mitch yang super sakne, dan mereka pun bercocok tanam. Saat jam 3 pagi, Mitch pun dipaksa bangun untuk merawat anak Dave yang barbar. Karena Mitch tak tahu apa-apa, ia pun menelpon Dave yang sedang colai. Dave pun mengajarinya membuat susu dan mengganti popok. Tapi anak Dave sangatlah barbar. Akhirnya Mitch pun melakukan ini.
Keesokan harinya, Dave pun pergi mencari informasi tentang air mancur itu. Tapi petugasnya bilang bahwa butuh 3 minggu untuk mengetahui di mana air mancur itu dipindahkan. Akhirnya Dave pun panik dan pergi ke rumahnya untuk mencari Mitch. Di sana, ia malah bertemu dengan istrinya, Jamie, yang sedang menangis. Sebagai Mitch, Dave pun bertanya apa yang sedang terjadi. Jamie pun bercerita bahwa Dave sangatlah aneh. Ia sudah tak tertarik padanya. Intinya, Jamie curhat dan bilang bahwa dia sangat mencintai Dave dan tidak ingin berpisah dengannya. Dave yang berada di dalam tubuh Mitch pun merasa tersentuh mendengar perkataan istrinya. Akhirnya, Dave pun memarahi Mitch di dalam kamar mandi. Setelah itu, Dave pun mengambil cuti dan libur sebagai aktor cocok tanam karena ia ingin mengajari Mitch untuk menjadi Dave dengan benar. Dave pun mengajari Mitch mulai dari cara berpakaian rapi, menggunakan celana dalam setiap hari, tugas-tugas harian, belanja groseri, menjemput anak-anak, dan bersikap sopan di kantor. Nah, di dalam kantor, Mitch pun memanfaatkan tubuh Dave dan menyuruh asistennya Sabrina untuk berkencan bersama tubuh Mitch Sabtu malam. Setelah itu, ayah Mitch menelpon Dave di kantornya. Namun, karena mereka bertukar tubuh, Mitch sendirilah yang berbicara dengan ayahnya. Mereka berdua pun bertemu. Di sana, ayah Mitch minta tolong kepada Dave agar menyuruh Mitch untuk datang ke pesta pernikahan ayahnya nanti. Namun, karena Mitch lah yang ada di dalam tubuh Dave, akhirnya ia tetap menolak permintaan ayahnya itu. Setelah itu, terlihat Mitch yang sudah terbiasa menjalani kehidupan Dave dengan baik. Ia pun diajak bercocok tanam dengan Jamie. Namun, entah kenapa Mitch merasa tidak bergairah. Agar tidak merasa bersalah dengan Jamie dan Dave, akhirnya Mitch tidur sambil dinenen oleh Jamie. Di sisi lain, Dave sangat khawatir dengan keadaan Mitch karena sudah 2 hari mereka tidak bertemu. Dave juga sangat sulit menghubungi telepon Mitch. Akhirnya Dave pun ke groseri karena tahu bahwa hari itu adalah hari Jamie berbelanja di sana. Dengan tubuh Mitch, Dave pun bertanya kepada Jamie mengenai keadaan Dave. Jamie pun bilang bahwa Dave sudah kembali berperilaku baik seperti yang dulu. Akhirnya Dave pun merasa lega. Kini ia bisa menikmati cuti yang dimiliki oleh Mitch. Dave pun pergi menikmati hal-hal yang tidak pernah dinikmatinya karena terlalu sibuk bekerja, di mana ia pergi bermain bisbol, ngefly, menikmati akuarium raksasa, dan bermain go-kart. Singkat cerita, tibalah hari di mana Dave akan berkencan dengan Sabrina. Kini ia sangat panik dan Mitch pun datang mengajarinya menjadi fuckboy. Mitch pun mengajarinya cara bergaya memakai jeans dengan setelan rompi, cara menggunakan gel rambut, serta mencukur bulu itunya. Setelah itu, Dave pun bertemu dengan Sabrina. Sabrina langsung to the point kalau dia terpaksa kencan dengannya karena takut dipecat. Namun di malam itu, Dave berhasil menghibur Sabrina. Akhirnya mereka pun pergi ke tempat pembuatan tato. Setelah Sabrina buat tato di itunya, Dave pun mengantar Sabrina pulang. Dan tampaknya Sabrina mulai tertarik dengan Dave. Keesokan harinya, Dave pun mendapat telepon bahwa air mancur itu telah ditemukan. Secepatnya ia pergi ke kantornya. Di sana ia bertemu dengan Sabrina. Sabrina mengajaknya untuk nonton pertandingan bisbol. Setelah itu, Dave dan Mitch pun bertemu. Mereka berdua belum siap untuk kembali ke tubuh masing-masing. Dave masih ingin berkencan dengan Sabrina, sedangkan Mitch ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi pria yang baik. Akhirnya mereka pun menunda untuk bertukar tubuh kembali. Singkat cerita, Dave pun pergi berkencan dengan Sabrina, sedangkan Mitch melakukan rapat ulang dengan perusahaan Jepang yang pernah dikacaukannya. Perusahaan Jepang itu menawarkan kerjasama sebesar $625 juta dengan firma yang ditempati Dave bekerja. Namun Mitch bilang kita harus menaikkannya $100 juta. Kita harus pura-pura pergi dan seakan-akan menolak tawaran mereka. Nah, akhirnya mereka semua pun keluar dari kantor itu. Dan akhirnya asisten perusahaan itu datang dan bilang bahwa bosnya akan memberikan $725 juta. Mereka semua pun senang dan memuji Mitch yang ada di dalam tubuh Dave. Akhirnya ia pun merayakan pesta keberhasilannya itu. Di sisi lain, Dave dan Sabrina kehujanan saat menonton pertandingan bisbol.
Dev pun membawa Sabrina ke rumahnya dan tak lama setelah itu Sabrina merasa sangat sakne. Ia pun sangat ingin bercocok tanam dengan Dev. Namun tiba-tiba saat mereka akan melakukan adegan itu, Dev melihat tato kupu-kupu yang ada di tubuh Sabrina. Seketika ia pun mengingat anaknya dan langsung bilang, "Aku ingin pulang." Dengan cepat ia pun pergi ke pesta perayaan itu. Di sana, Mitch merasa bahwa ini bukanlah hidupnya. Ia merasa sudah berhasil melakukan pekerjaannya, namun mengapa yang dipuji adalah Dev? Ia pun sadar dan pergi dari pesta itu. Saat berjalan keluar, ternyata Dev sudah datang, dan dengan tubuh Mitch, Dev pun langsung mencium Jamie. Semua orang pun kaget dan heran. Akhirnya, Jamie pun menyadari semua ini. Mereka pun bergegas ke tempat air mancur itu. Tapi sialnya, air mancur itu berada di dalam sebuah mall. Dengan terpaksa, tanpa rasa malu, mereka pun pipis di kolam itu. Kini semua orang memandangi mereka. Mitch pun tak bisa mengeluarkan air kencingnya. Mereka berdua pun berdebat, karena Dev tak pernah mengundang Mitch saat acara anniversary pernikahan mereka. Dev pun mengakui itu, dan meminta maaf kepada Mitch. Dev pun bilang bahwa kini ia bangga dengan Mitch dan akan mengundangnya ke pesta tersebut. Akhirnya, Mitch pun lega karena air kencingnya sudah bisa keluar. Dan dengan cepat, mereka pun bersama-sama bilang, "I wish I had a brother like that!" Keesokan harinya, saat mereka terbangun, akhirnya tubuh mereka kembali seperti semula. Dev sangat bahagia karena bisa tidur bersama Jamie lagi, serta ia sangat bahagia bisa merawat anaknya yang barbar ini. Di sisi lain, Mitch juga sangat bahagia dengan kedatangan Sabrina. Mereka pun sarapan bersama. Setelah itu, Mitch pun datang ke pernikahan ayahnya. Ayahnya terlihat begitu bahagia. Dan tibalah saatnya pesta anniversary Dev dan Jamie. Di sana, Mitch berbicara dan memberi selamat kepada mereka. Semua tampak sangat bahagia setelah perubahan ini. Di adegan pasca kredit, Mitch dan Sabrina untuk pertama kalinya melakukan cocok tanam. Sedangkan Dev dan Jamie pertama kalinya nge-fly bersama, kemudian pergi ke akuarium raksasa menikmati keindahan di sana. Setelah itu, Mitch mengirimkannya film cocok tanam yang pernah diperankan Dev. Dev merasa sangat malu dan mematikan film itu. Jamie pun merasa sakne dan meminta Dev untuk mengganti oli sampingnya. Mereka pun bercocok tanam dan film pun tamat.